Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yang tertulis dari Evangelium Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39, dengan topik Yesus menaklukkan roh jahat di taluhon Yesus todi na jahat. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Sepertinya tidak bisa dibantu saja ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang-orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang terikat pada sesuatu tidak akan leluasa untuk bergerak. Mereka akan tertahan, bahkan terbelenggu. Sulit untuk boleh keluar. Sulit untuk boleh bebas. Oleh karena apa? Karena hidupnya, dirinya telah dipandu dan diarahkan kepada
yang mengikat dirinya, yang telah menjebak dia, yang telah mengarahkan dia, yang telah mengkomando dia dalam kehidupannya, sehingga sulit untuk keluar. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kitalah yang tahu, Bapak Ibu dan orang muda, dalam kehidupan kita, apa yang mengikat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kebiasaan kita, dengan rutinitas kita, dengan kegiatan kita, dengan kehidupan kita. Sehingga kita mau mengatakan, ingatlah bahwa iblis tidak pernah tidak menawarkan sesuatu yang menarik, Bapak Ibu orang muda. Tapi biasanya selalu yang menarik dan menyenangkan secara kedagingan kita. Karena itu, bagaimana kita boleh dengan cermat di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita boleh berani mengatakan tidak kepada dosa, kepada kebiasaan sebuah rutinitas yang buruk, yang jelek, dan kita berani keluar dari kebiasaan itu. Karena sesungguhnya di dunia ini ada banyak hal yang menahan manusia, yang menjerat manusia di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia tidak hati-hati, maka dia akan senantiasa terus terbelenggu, terpenjarakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan jelek di dalamnya. Next. Termasuk seperti apa yang terjadi dalam nats ini, Bapak Ibu, betapa destruktifnya pengaruh dan kuasa setan itu yang akhirnya mengubah kehidupan daripada seorang pria yang ada di Gerasa tersebut. Ketika dia dikuasai oleh setan, ketika dia dikuasai oleh iblis, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kehidupannya tidak baik-baik saja. Justru kehidupannya jauh dari sesuatu yang normal, sesuatu yang baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika disebutkan kalau kita membaca tadi bahwa dia tidak berpakaian. Dia disebutkan dia tidak tinggal di rumah. Bahkan sebaliknya dia tinggal di pekuburan. Ini sesuatu yang aneh, Bapak Ibu orang muda, bukan? Bagaimana orang biasanya takut dengan kuburan itu teh? Itu. Atar songon itu biar hondak dan ate. Awas unang mamulus sisan. Adong? Mak. Bahasa Medan madokon adong memengin na deh, itu teh. Iya. Ada iblis, ada setan. Hati-hati katanya. Kemudian yang senantiasa menyeret dia, yang tentu saja akan melukai dia juga secara fisiknya dalam kehidupannya. Kemudian dia memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga ketika dia diikat, ketika dia rantai, tetapi dengan mudah dia mematahkan, menghancurkan kekuatan itu. Dan hidupnya terisolir. Hidupnya tidak bersama dengan orang lain. Dia tidak bersosialisasi terhadap orang yang lain. Bapak Ibu orang muda, maka kita perlu mencermati kehidupan kita. Alepos rohaku dangarong dihinggapi songono nate. Amin. Iyo. Tong dapat kita marsaur teh. Iyo. Mula sanga hala arong naso melomoro na marsaur ngasih sukuno nete. Justru sa sitong na ala ni rikot ni na marsaur do gabi tubuh masih holate pajupang. Nah, hari Jumat saya ingat sudah lansia jam pi kita lansia teh jam 10 teh. Jam 10. Lansia dungi pertanyaan jam tongapi itu. Api ngulak, tong do berok. Ima tebu na bete. Ketika marsaur dan kerinduan, bagaimana kita membangun relasi, membangun hubungan di dalam kehidupan kita, bukan seperti pria yang dari Gerasa tersebut. Kehidupan yang jauh dari normal oleh karena apa? Oleh karena pengaruh daripada kekuatan dan kekuasaan setan itu, dan termasuk di dalamnya ketika disebutkan tidak tinggal di rumahnya. Dangso nang ibana mangdot inangdot nabo sebulung. Menarik, kemarin kita ada PA tentang pasangan PA Pasutri teh. Ya. Pasangan suami istri. Nah, saya kurang tahu. Amang Pendeta Saud Sirait mengatakan
termasuk di antaranya jemaat HKBP ketika disurvei di distrik DKI, bisa sampai dengan tingkat percayaannya sekarang sangat memprihatinkan dengan 11%. Nah, Allah dimulai dari rumah. Disebutkan tadi dia tidak tinggal di rumah, tidak merasa nyaman, tidak merasa senang juga. Bagaimana tidak menyelesaikan, menuntaskan persoalan di dalamnya ketika terjadi dan ketika ada masalah di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga. Amang do tinang dan apa subulung, bagaimana kita boleh untuk mengantisipasi semuanya tadi. Lihatlah mengajak kita melalui firman Tuhan next. Mengajak kita bagaimana kekuatan yang begitu luar biasa. Disebutkan ketika Yesus bertanya siapakah namamu, dia menyebutkan legion, resimen, tentara Romawi ibarat seperti 6.000 orang pasukan yang disebutkan ayat 30. Dia tidak lagi menyebutkan dirinya, dia tidak lagi mengenal identitasnya yang sesungguhnya, siapa namanya, tapi dia menyebutkan sosok yang asing, yaitu sebuah kekuatan yang begitu luar biasa ketika menyebutkan dengan legion yang setara dengan 6.000 pasukan. Abu tabayak konamang daud inang bagaimana 6.000 pasukan. Sehingga sesungguhnya bukan lagi dia yang mengendalikan dirinya dan hidupnya, tetapi sudah hilang di bawah kesadarannya, tidak lagi mengendalikan dirinya, tapi dikendalikan oleh identitas yang lain. Karena itu kita mengatakan, Bapak orang muda, jangan pernah menganggap remeh kekuatan dan kekuasaan daripada setan dan iblis itu. Tetapi bagaimana kita boleh memeranginya, Bapak Ibu orang muda? Itu menunjukkan, mengingatkan kita betapa kuat dan betapa berkuasanya dia. Tapi ketika diperhadapkan dengan Yesus, maka tidak ada kuat dan kekuasaannya. Nah, karena itu kita perlu membentengi diri kita perlu menguasai kehidupan kita perlu menjaga dan mengendalikan kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita tidak dikendalikan oleh yang lain dalam kehidupan kita. Dan itu biasanya ketika manusia sudah terarah kepada hal yang negatif, yang buruk, maka kita kadangkala, Bapak Ibu orang muda, menjadi bahasa Batak na longang ate. Nah hutad dadak songoni hianibana. Yang saya kenal dia sosoknya bukan seperti itu. Tetapi boleh menjadi berubah karena ada faktor yang mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi dirinya yang di luar daripada dirinya. Maka dengan demikian bagaimana kita dengan cermat dalam kehidupan kita, dengan hati-hati, maka kemudian kita boleh tetap senantiasa boleh dikendalikan oleh Roh Tuhan seperti khotbah minggu yang lalu di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Next. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ada perjumpaan, ketika ada pertemuan, maka bagaimanakah reaksi roh jahat tersebut? Itu menunjukkan yang pertama bahwa roh jahat itu langsung mengenali Yesus. Siapa Yesus dan mengenal dan tahu bagaimana kekuasaannya. Bagaimana dia sadar ketika berhadapan dengan Yesus, maka dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa menentang. Dan kemudian seorang yang kerasukan itu tersungkur, berteriak dan ketakutan yang menunjukkan bahwa dia tunduk, bahwa dia menyerah kalah ketika berhadapan dengan Yesus. Dan kemudian roh jahat memohon kepada Yesus supaya diperkenankan masuk ke dalam tubuh babi-babi. Bapak Ibu orang muda, ketika dengan kekuatan ibarat seperti 6.000 pasukan Romawi tadi, tidak ada kekuatan yang bisa melepaskan dia. Kekuatan apapun itu. Tapi hanya ketika bertemu dan berjumpa dengan Yesus, dia langsung tunduk. Dia langsung menyerah kalah. Dia langsung mengatakan dan memohon supaya dia diperkenankan masuk ke dalam tubuh babi tersebut dan bukan dihukum. Apalagi ketika disebutkan di ayat 28 Bapak Ibu, itu yang menarik ketika disebutkan
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Apa yang kita lihat dari ayat itu menunjukkan bagaimana ternyata iblis, bagaimana setan itu ketika berhadapan dengan Yesus, dia tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus itu. Tapi dia kalah, dia tunduk, bahkan dia mengatakan, supaya engkau jangan menyiksa aku. Itu menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya, bahwa dia tidak berkuasa sedikit pun dalam kehidupan dan dalam dirinya ketika berhadapan dengan Yesus. Padahal manusia itu sudah sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari kekuatan itu, dari perangkap daripada iblis tersebut. Next. Karena itu Bapak Ibu, kehadiran setan, kehadiran iblis boleh dengan berbagai banyak hal, berbagai banyak cara, sehingga bagaimana kita dalam kehidupan kita boleh menyadari dan akhirnya jangan membiarkan diri kita diperbudak atau hidup kita akan hancur dan kita menyesal adanya Bapak Ibu orang muda. Ada judi online. Saya teringat ketika melayani di HKBP Resort Solo, kemudian biasanya Bapak Ibu selalu ada mahasiswa-mahasiswi teologi dari Satya Wacana yang melakukan praktek lapangan, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, kemudian sampai kepada kategorial dan juga khotbah di mimbar. Kemudian ada dari mereka yang bercerita, menyampaikan kepada saya berbagai hal tentang perilaku juga dalamnya, meski tidak semua Bapak Ibu orang muda. Termasuk dalamnya salah satunya menyangkut tentang judi online. Baik kok kamu majo laptop na baru itu hor, akhirnya dipasik kolahon nanti. Iya. Ini, ketika ditelepon orang tuanya, hai ngai dia laptop, hai adong besok bapak oma tenang mah, baik majo video call majo na. Akhirnya gabi ototo, ngai biga dosa nanti he. Naki ngai gadis, dungi pinjam laptop dongan na dengi, ayo odo laptop ina, baik kok kamu majo dengi. Karena daya tarik itu menang sekali, kalah. Iya, nggak tahu lagi, kalahnya mungkin sudah beratus kali bahkan beribu kali ya teh. Jadi yang dohoron malah dong nasongoni bertobat mate. Dulu, batu magom mari pasahat tu panitia pesta gotilo nih teh. Amin. Baik dong, dia panitia teh. Ayo mah, ayo ngatur rohani panitia pesta gotilo nih teh. Ayo tu daripada tu sana teh. Ayo ngai nang ketua teh. Nah, tu magom batu panitia pesta teh. Asam arti kayak Peter Hatop, tapadinggan jebuni. Padita tatong di siya teh. Ay so tung gabi pas malayo mangara di jamita row dan duber ape row aek sian turu ya teh. Ay kok maju nganang siap mempersiap pokian. Ale gabi maul matunya sudah ay baru hut mempersiap pun ale hut mandi ba aek teh. Nah baik kok kamu maju. Nah artinya ada banyak yang terjadi dengan narkoba kah, dengan pergaulan bebas dan sebagainya, termasuk yang kita prihatinkan Bapak Ibu dan orang muda. Apa yang baru saja terjadi, yang viral di Bekasi teh. Namarga X, dia begitu hebat mendramatisir, padahal kemudian ketahuan bahwa dialah yang membunuh istrinya oleh karena ada oleh karena ada will deh, ay molo pria pilin deh, pil pahit me, ale on karena ada will wanita idaman lain nanti. Nah, kalau pilih itu yang pil pahit mah teh. Nah, kita bisa bagaimana jeratan itu Bapak Ibu orang muda begitu luar biasa sehingga dia sampai tega membunuh istrinya yang telah dia bina bertahun-tahun dalam kehidupan rumah tangganya, dan kemudian Tuhan sudah mengaruniakan anak kepada keluarga itu. Tetapi dengan mudah terasuki dengan pikiran-pikiran, dengan kenikmatan sementara. Karena itu bagaimana dalam kehidupan kita, marilah kita mengkritisi kehidupan kita.
diri kita atau dalam bentuk-bentuk dosa-dosa yang lain yang mengikat kita, sehingga dengan demikian kita mau dan berani mengatakan say goodbye kepada dosa-dosa dan perbuatan kita, dan kemudian kita mengatakan kita ingin sebuah kehidupan yang baru. Ingatlah Bapak Ibu orang muda, hanya sesaat saja itu nikmat yang diberikan oleh iblis, tapi dampaknya pasti akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita, sama seperti pria yang di Gerasa tadi. Bagaimana kehidupannya begitu sangat mengkhawatirkan, dan bagaimana kehidupannya begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan, dan juga termasuk dalamnya Bapak Ibu, adong doh baik kami di sitong keluarga pengudo nasida di meja di hani keluarga itu. Alai sudenai asik dengan asik dengan gadgetnya ya, Bapak orang muda. Nah, lalu nama itu kayak bucerui perbadan nanti. Saya makatai natai amatai. Inna kan. Saya dapat nimu, inna kan. Malah sehulopan on dahumu waro itu nih mesti tokan. Bamurarung seng, inna kan. Bau tuhur tuh warung nih mesti tong baik kok kamu aja. Jadi bagaimana kita berani mengkritisi kehidupan kita dan diri kita, apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, dan kemudian akhirnya kembali kepada jalan Tuhan. Ngasai di paingot, unang saya terus live ini deh itu deh, itu, enak kan, itu deh, itu, belagi, aduh teh gorna, TikTok ade, ayo mana tahu ni TikTok on ade, besudiru na ini TikTok on ade, nah, adong sautik on, Pitor. Muncul on nangi, akhirnya ala namar TikTok mah gabi perbedaan mah ala langi lupa beja buat persoalan mah masalah, ale mau lihat mah dangadong ina di hagabi perbedaan mada songonya te, amin, songon nehet do amin na tuh, gabi tarboto ate, nah. Artinya bagaimana dalam kehidupan kita boleh menyadari apa yang kurang, apa yang tidak benar, apa yang tidak baik, sehingga dengan demikian kita tidak diperbudak dan kemudian akhirnya kita menyesal, dan itu yang terjadi Bapak Ibu dan orang muda. Menyesal kemudian tiada guna. Saya pada soal mata marga X nak kena nang pola gawe marga nendo honate. Arak maboto hita sudung gawe dok lami pabagas amang padita sidaur do musen tokan. Nah dong do sugun rohani emang sidorukon tu margai na musetong, tu marga nami na musetok kan persoalan dia deh diksudik jamita dangi jalang benona deh. Oke biono nama haruar sianan. Ali mau lihat mak dangarong nasongan isonate. Next. Nah karena itu kita melihat banyak orang yang hidup secara fisik tetapi mati secara rohaninya. Next. Nah berpakaian tapi kehilangan martabat kemanusiaan. Karena apa? Karena dikuasai oleh kejahatan dan karena hidupnya jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang sepertinya hidup Bapak Ibu orang muda. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan dia sudah mati. Ibarat seperti, ada film Cina itu he. Ibarat seperti pampir. Oleh nasoni. Dia bergerak seperti itu. Kalau ditempel langsung berhenti. Baik kok kamu maju. Nah, ada yang martor di B. Kan di naing. Nah, dia tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi sebaliknya, ketika kehidupan kerohanian kita baik, maka kemudian kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga melalui dalam nats ini mengingatkan kita kehadiran Kristus mengembalikan martabat kemanusiaan daripada pria yang di Gerasa tadi dan mengembalikan relasi sosialnya terhadap sesamanya. Next. Dan inilah yang diubah oleh Yesus Bapak Ibu orang muda. Kehadiran Yesus berhasil mentransformasi, berhasil mengubah kehidupan pria daripada seseorang dari Gerasa tadi yang telah diikat oleh setan. Dia disebutkan tadi tidak berpakaian dan akhirnya kemudian dia berpakaian. Dia sopan, dia rapi. Ketika dia terpisah dari keluarga, kemudian akhirnya dia bersatu dengan keluarga. Ketika Yesus mengatakan, kembalilah ke keluargamu katanya.
Bagaimana ketika dia tidak waras, kemudian dia menjadi waras, menjadi normal. Ketika bagaimana hidupnya terisolir, hidupnya terpisah, hidupnya tidak bersama dengan sesama, dia tidak merindukan kebersamaan dengan sesama, tetapi hidupnya boleh berubah menjadi hidup yang senang dengan bersosialisasi. Dengan apa? Dengan di ayat 31 itu, Bapak Ibu orang muda. Dia yang ditakuti, tetapi kemudian akhirnya dia yang disukai. Oleh karena apa? Karena dia memberitakan Injil seperti pesan daripada Yesus itu. Ketika Yesus mengatakan ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kemudian disebutkan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi kemudian kita bisa menemukan tidak hanya kepada keluarga, tapi juga kepada orang lain, kepada seluruh kota. Kita bisa bayangkan dia yang awalnya ditakuti oleh karena sifatnya, oleh karena kerasukan setan tadi, tetapi dia menjadi sosok yang disukai. Oleh karena berita sukacita, oleh karena Injil yang disampaikan, dan bagaimana kita dalam kehidupan kita juga boleh untuk menunjukkan dalam kehidupan kita yang telah ditransformasi, yang telah diubahkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dari yang buruk, dari yang jelek, kemudian menjadi sesuatu yang baik di dalamnya. Termasuk di dalamnya bagaimana kita boleh untuk diubahkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu orang muda, masih Pak Ihut dohot pertanyaan sektor di riat tahun nanti. Nah, jadi Ebinereng taringot tu kehadiran juga. AP statistik na dapat nami itu ada 1167 jiwa kalau tidak salah, dengan yang pindah sekarang berarti sudah berkurang yang diwartakan tadi. Nah, artinya dari segi jumlah banyak, dan kemudian ada satu sektor sampai dengan 113 kemudian sudah berkurang menjadi 80. Nah, jadi udah matong tuh situ biasa disukukan, itu dia deh bah, ayo ada mang ngasih ini WA-nya nih kan, ngasih ini sunggulannya, apakah dalam grup dan sebagainya. Oh itu ada terusan maniku. Nah, kadangkala memang dalam pemberitaan Injil, kadangkala kita harus siap juga untuk ditolak. Tapi jangan pernah berhenti, karena itu hutang kita. Bagaimana mengajak jemaat itu, bagaimana mengarahkan jemaat itu, bagaimana mengingatkan terus, sama seperti yang pria tadi, bagaimana dia yang tidak senang, yang tidak hidup di dalam Tuhan, tetapi berubah kehidupannya menjadi orang yang telah diubahkan dalam hidupnya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu yang bisa kita lihat bagaimana pengaruh dan dampak iblis di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Iblis selalu berupaya untuk menjauhkan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dan iblis juga selalu mencoba menjauhkan, bahkan mengacaukan relasi kita dengan sesama manusia. Karena itu kita mengatakan stop dan hentikan, tetapi sebaliknya lah, bangunlah relasi oleh karena hubungan kita yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan kita mangdot inangate. Nah alani baringgas mahita rotu partangyangan ali mingguan hubereng dangadong betin nakenate. Gabi berubah. Gabi itu tanggal obat Julia deh. Barame-rame mahita. Songani dohot konser ama deh. Itu deh. Ada deh gitu ama. Ayo lura ibadah siang deh. Atung macet takasnya kena deh. Hola mabige suarane pitor malasak pitor anggoda. Ay memang malasak naman non konser ama rap dohot akan asing deh. Amin. Basong na nenget amin nah baru itu. Siap hadir ramang dot irang dan apa sebelum baholan sawat itu mandoko siap barat itu Bama ceuli akamang dot inang. Bagaimana kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita boleh semakin bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan dan juga melalui puji-pujian yang boleh kita dengarkan. Next. Nah, melalui peristiwa dibebaskannya pria itu dari kekuasaan dan kekuatan iblis, Yesus hendak menegaskan satu hal Bapak Ibu orang muda. Apakah itu? Bahwa manusia itu adalah milik Tuhan dan bukan milik iblis. Bahwa manusia itu pemilik yang sesungguhnya
adalah Tuhan dan bukan iblis. Itu yang hendak ditegaskan, itu yang hendak disampaikan melalui peristiwa daripada laki-laki dari Gerasa tersebut. Bahwa milik Tuhan secara sepenuhnya. Seperti itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu orang muda. Sesungguhnya kita mau mengatakan secara totalitas dalam kehidupan kita haruslah menjadi milik Tuhan. Radi dohita? Pasong nanginget radi nama dokon. Radi dohita Bapak Ibu orang muda? Radi. Nah, jangan tanggung-tanggung untuk menjadi milik Tuhan. Tapi sepenuhnya, totalitas kepemilikan itu diubahkan tadi. Seperti dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita boleh bersungguh-sungguh. Next. Karya pemulihan dan keselamatan Kristus yang telah dialami oleh pria Gerasa ternyata direspon dengan sikap yang positif. Itu yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu orang muda. Betapa bangganya, betapa bahagianya kalau sampai akhirnya menjadi murid Kristus seperti yang disebutkan di ayat 38 sampai 38 dia menyebutkan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kita melihat Bapak orang muda, betapa bahagianya, bangganya. Tapi Yesus mengatakan adalah lebih bermanfaat kalau hidupmu, kalau dirimu akhirnya boleh dipakai oleh Yesus memberitakan apa yang sudah dikerjakan. Ketika Yesus sudah ditolak, dikatakan untuk pergi, biarlah pengalaman pribadi daripada pria itu mendorong dia untuk boleh menceritakan apa yang diperbuat, apa yang dialaminya dalam perjumpaannya dengan Yesus. Dan bagaimana pula kita dalam kehidupan kita juga berbuat hal yang sama. Kita diutus oleh Tuhan menceritakan perbuatan Allah tidak hanya kepada keluarga kita, tapi juga mengelilingi seluruh kota seperti yang disebutkan. Next. Yang terakhir Bapak Ibu orang muda, tidak ada dosa yang terlalu berat bagi Yesus. Dan tidak ada belenggu yang terlalu kuat bagi Yesus. Ia sanggup membebaskan kita. Seorang yang masa lalunya jelek sekalipun ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan kembali Bapak Ibu ke masa lalu kita. Karena sering sekali perangkap itulah yang dipergunakan oleh iblis untuk terus menerus menjerat kita. Untuk terus menerus mengatakan, kamu tidak mungkin bisa keluar, kamu tidak mungkin bisa bebas, kamu tidak mungkin bisa keluar dari jeratan itu. Nikmatilah terus. Ketika mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, maka sesungguhnya hal itu membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi ingatlah bahwa tidak ada belenggu yang terlalu kuat bagi Yesus. Lihatlah laki-laki yang dari Gerasa tadi. Belenggu apapun yang mengikat kita Bapak Ibu orang muda, mari serahkan kepada Yesus. Dan kita berkomitmen untuk boleh keluar dari dalamnya. Untuk boleh keluar dari kebiasaan yang buruk itu. Kebiasaan yang jelek itu menuju sesuatu yang baik sehingga kehidupan kita boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Jangan terbelenggu dengan masa lalu kita Bapak Ibu orang muda. Kita katakan say goodbye untuk masa lalu kita. Kita mau menuju kepada masa depan. Seburuk dan sejelek apapun itu, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berbalik kembali, maka Tuhan akan menerima kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan, akan kekuatan dan kekuasaan iblis, setan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi Engkau mengingatkan kami bahwa kekuasaan iblis dan setan tidak ada apa-apanya ketika diperhadapkan dengan Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal siapa kami dan bagaimana kami. Jangan biarkan hidup kami terjerat oleh belenggu setan, oleh belenggu iblis ya Tuhan. Dengan berbagai perilaku kami, dengan berbagai tindakan kami, dengan berbagai kehidupan kami. Tapi yakinkan kami Tuhan, ada kekuatan, kekuasaan dari Engkau
yang lebih kuat dari segala kekuatan dan kekuasaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, termasuk di dalamnya adalah dari kekuatan daripada iblis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah. Saudara Tulus Duan Purba dan juga Saudari Yuliana Boru Sihotang. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah mereka berdua. Persiapkan hati dan pikiran mereka berdua ketika yang dua akan Tuhan persatukan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk apa yang sudah dipersembahkan oleh jemaat-Mu melalui sumbangan yang disampaikan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan Tuhan menambahkan berkat dan sukacita kepada keluarga yang telah menyumbangnya ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mini konser Korama AKB Bandung Repermanda. Roh Kudus mulai mengingatkan kami untuk boleh ada dan hadir bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan. Sehingga melalui pujian itu kami boleh semakin dekat, kami boleh semakin terinspirasi, terajak dan termotivasi ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan berbagai talenta, kelebihan yang Tuhan titipkan kepada kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang bersukacita melalui ulang tahun usia maupun ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, berkatilah setiap pribadi dan setiap keluarga. Sehingga dengan demikian boleh bersukacita, boleh bergembira oleh karena berkat yang Tuhan curahkan kepada setiap pribadi maupun kepada setiap keluarga. Ingatkan mereka bahwa umur panjang itu ada di dalam dan di tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang pindah dari gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka, Tuhan ingatkan, boleh menjadi jemaat yang aktif di gereja yang baru ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat juga di tengah-tengah gereja yang baru. Dan berbagai kegiatan pelayanan kami dalam 1 minggu yang lakukan di tengah-tengah gereja-Mu, baik paduan suara maupun kategorial. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan untuk boleh ada dan hadir bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami teringat akan jemaat-Mu yang sakit juga ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka. Jikalau kami boleh memohon kesembuhan atas mereka ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang bekerja sehingga boleh menyembuhkan dan boleh membuat kami bersukacita dan bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu ini melalui bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami teringat pada hari ini juga kami akan menyampaikan persembahan kami ya Tuhan, termasuk kepada dukungan dalam pelayanan untuk tingkat distrik. Mari ya Tuhan, Kau juga yang memberkati kami, membukakan hati kami, sehingga kami boleh menyatakan dukungan yang begitu jelas. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu, dan panitia Pesta Gotilon Tuhan kuatkan, sehingga boleh mencukupkan apa yang perlu, bahkan kami meyakini melebihi dari apa yang kami targetkan, karena Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, termasuk rencana akan renovasi di pembangunan di rumah dinas hamba-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.